Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya uh, Irsyad Haikal, belajar ekonomi menjadi lebih mudah. Pada pertemuan kali ini saya biasa dipanggil Haikal akan mencoba menjelaskan tentang pasar oligopoli. Kalian tahu nggak apa itu pasar oligopoli? Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat di pembahasannya ya. Yang pertama, pasar oligopoli berasal dari kata olio yang berarti beberapa dan kata poli yang berarti penjual. Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Biasanya terdiri dari 2 sampai 10 penjual. Selanjutnya, karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, dari jumlah perusahaannya. Ada sedikit perusahaan dalam pasar sehingga perusahaan yang satu akan mempengaruhi perusahaan lain. Jadi setiap perusahaan di pasar oligopoli itu saling mempengaruhi, baik itu quantity dan price-nya. Yang kedua, yaitu produknya terdiferensiasi maupun tidak. Bisa dikatakan produk di pasar oligopoli itu adalah homogen. Atau yang ketiga, barriers to entry. Ada sebuah barrier atau penghalang atau hambatan saat perusahaan ingin masuk ke dalam pasar oligopoli, sehingga jumlah perusahaan menjadi terbatas. Barriernya bisa berupa skala ekonomi, paten, reputasi. Intinya agak sulit untuk masuk ke pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli. Yang pertama yaitu industri motor. Yang kedua yaitu industri rokok. Dan yang ketiga yaitu industri sabun. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari pasar oligopoli. Dari setiap contoh pasar oligopoli yang telah diberikan tersebut memiliki bentuk perbedaan karakteristik, sifat, jenis, mutu, dan lain-lain antar produk satu dengan produk yang lainnya. Untuk lebih sederhananya, kita akan membatasi pada beberapa kasus saja, tidak menguat secara mendasar secara rinci. Yang pertama itu perusahaan duopoli. Perusahaan yang memiliki identik duopoli memungkinkan kita untuk menggambarkan banyak bentuk penting perusahaan berkaitan dengan interaksi strategik tanpa komplikasi notasi yang digunakan jika menggunakan banyak perusahaan. Yaitu pemilihan strategi. Jika ada dua perusahaan di pasar yang memproduksi barang yang homogen, ada dua hal yang menarik untuk dibahas, yaitu berapa harga yang diterapkan dan berapa jumlah barang yang diproduksi masing-masing perusahaan. Dan dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu sequential game. Jika satu perusahaan memutuskan harga dan kuantitasnya, boleh jadi ia sudah memiliki informasi tentang pilihan yang dibuat oleh perusahaan lain. Ini dinamakan price leader dan yang lainnya disebut price follower. Sama halnya jika satu perusahaan memutuskan kuantitas terlebih dahulu, maka ia disebut quantity leader dan yang lain quantity follower. Jadi tergantung dari keputusan tersebut kita bisa menentukan jumlah kuantiti dan harga yang diinginkan. Selanjutnya nomor 2, simultaneous game. Jika satu perusahaan dalam membuat pilihan harga dan kuantitas tetapi
tidak mengetahui pilihan yang dibuat perusahaan lain. Dia hanya mengira tentang pilihan kompetitornya. Bisa dikatakan pada simultaneous game ini perusahaan hanya menebak dan gimana sih yang akan terjadi jika quantity dan price-nya segini. Dan selanjutnya masing-masing perusahaan akan tetap memiliki strategi isu berbeda, tetapi memungkinkan juga bagi mereka untuk melakukan cloud atau kolusi. Jadi dari beberapa kemungkinan di atas dapat diambil yaitu quantity leadership, price leadership, simultaneous quantity setting, simultaneous price setting. Sebelum menjelaskan tentang contohnya, dari masing-masing perusahaan tentu akan memiliki strategi isu yang berbeda, tetapi memungkinkan juga bagi mereka untuk melakukan cloud atau kolusi, menentukan harga dan kuantitas bersama untuk memaksimalkan profit mereka yang disebut dengan cooperative game. Jadi ada sebuah contoh, misalnya ada dua toko ban, Maxxis dan Pirelli, yang mengiklankan merek ban yang sama, yaitu $50. Jika Maxxis memangkas harga menjadi $45, maka konsumen dari Pirelli akan berkorban waktu sedikit untuk keuntungan sebesar $5. Jika peningkatan penjualan dapat mengatasi penurunan harga, maka Maxxis akan mendapatkan banyak keuntungan. Ini yang dikatakan dasar logika kompetisi. Jika konsumen sensitif terhadap harga, maka penjual yang memotong sedikit harga akan menikmati penjualan yang tinggi dan juga profit yang tinggi. Tetapi jika Pirelli tetap men-set harga $50 tetapi menambahkan promise atau bonus, maka Maxxis masih tetap menjual produk harga $45, maka ia akan kehilangan revenue karena pada dasarnya akan menjual pada jumlah yang sama dan pada harga yang rendah. Pesan moralnya, penjual yang men-set harga yang rendah akan memotivasi kompetitornya untuk menurunkan harga juga. Nah, selanjutnya quantity leadership. Suatu perusahaan membuat pilihan sebelum yang lainnya membuatnya, atau siapapun yang membuat keputusan banyak kuantiti atau harga terlebih dahulu, maka ia akan menjadi pemimpin yang menjadi tolak ukur dan acuan bagi perusahaan-perusahaan yang lain, atau disebut juga dengan Stackelberg model, di mana ada satu perusahaan yang dominan atau natural leader. Yang selanjutnya model oligopoli. Carnot model. Perusahaan oligopoli secara simultan menentukan kuantitas yang diproduksi tanpa kolusi. Dikenalkan oleh bapak ekonom dari Prancis bernama Augustin Carnot pada 1838. Dalam model Carnot, perubahan dalam pasar oligopoli memiliki ciri-ciri: satu, barang yang homogen; dua, menganggap output perusahaan lain tetap; dan yang ketiga, secara simultan menentukan berapa kuantitas output yang diproduksi.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh model oligopoli. Kita akan berfokus pada model duopoli dengan Carnot model. Sebagaimana kita lihat, di sini kita menyediakan bentuk kurva modelnya. Duopoli ialah oligopoli yang hanya memiliki dua perusahaan. Kita misalkan pada perusahaan satu memproduksi barang dan perusahaan dua tidak memproduksi barang. Maka kurva permintaan pasar yaitu D1 0 dengan asumsi perusahaan akan memproduksi sebanyak 50 unit. Pada kondisi MR0 sama dengan marginal cost 1. Bagi perusahaan 1, base respon saat perusahaan 2 memproduksi 0 unit adalah memproduksi 50 unit. Dan saat perusahaan 1 meyakini bahwa perusahaan 2 memproduksi 50 unit barang, kurva permintaan yang dihadapi adalah sisanya, yaitu kurva permintaan pasar yang digeser ke kiri atau turun 50 unit. Digambar di samping atau gambar di atas, D1 sama dengan 50. Dengan asumsi ini, perusahaan akan memproduksi sebanyak 25 unit. Pada kondisi marginal rate 1, 50 sama dengan marginal cost 1. Bagi perusahaan 1, base responnya saat perusahaan 2 memproduksi 50 unit ialah memproduksi 25 unit. Base response curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan lain dengan jumlah output optimal yang diproduksi perusahaan satu, memaksimalkan profit yang merupakan base response atas jumlah unit yang diproduksi perusahaan lain tersebut. Pada masalah sebelumnya, reaction curve yang bisa diambil ialah output perusahaan lain 0, maka base responnya 50. Jika output perusahaan lain 50, maka base responnya 25, dan output perusahaan lain 75, maka base responnya 12,5. Lanjut kita ke Carnot-Nash equilibrium. Yang pertama, reaction curve perusahaan satu berdasarkan sebelumnya bisa digambarkan seperti di samping, yaitu pada garis antara 75 dan 100. Dan yang kedua, perusahaan 2 mempunyai karakteristik biaya yang berbeda dan mempunyai reaction curve seperti gambar di samping, yaitu pada garis 100,50. Carnot-Nash equilibrium adalah perpotongan antara dua reaction curve ini, yaitu pada titik yang di sini. Pada titik tersebut, baik bagi perusahaan satu maupun perusahaan dua merupakan base respon atas aksi perusahaan lain. Inilah yang disebut dengan konsep Nash equilibrium. Contoh perhitungannya adalah dalam pasar duopoli terdapat karakteristik sebagai berikut. Permintaan pasar yang dihadapi adalah P sama dengan 30 dikurang Q, sedangkan Q sama dengan Q1 tambah Q2. Marginal cost 1 sama dengan marginal cost 2 sama dengan 0. Tentu harga dan kuantitas keseimbangan serta pendapatan masing-masing perusahaan jika menggunakan model Carnot. Dengan catatan, model Carnot dengan permintaan linear seperti ini juga disebut dengan Edgeworth model. Kedua perusahaan berkolusi sehingga profitnya maksimum, yaitu Chamberlain model. Carnot oligopoli, contoh model dari masalah yang tadi ya. Diketahui P sama dengan 30 dikurang Q, maka P sama dengan 30 dikurang Q1 tambah Q2. Untuk perusahaan 1, marginal rate 1 sama dengan 30 dikurang Q2 dikurang 2Q1. Keadaan optimal marginal rate sama dengan marginal cost. Jadi 30 dikurang Q2 dikurang 2Q1 sama dengan 0. Reaction curve nya yaitu Q1 sama dengan 15, dikurang 0,5 Q2. Untuk perusahaan 2 dengan cara yang sama, reaction curve-nya yaitu Q2 sama dengan 15,5 dikurang 0,5 Q1. Carnot-Nash equilibrium-nya yaitu perpotongan reaction curve yaitu
15 kurang 0,5 Q2 sama dengan 30 dikurang 2 Q2. Jadi Q2 nilainya yaitu 10 dan Q1 sama dengan 10 dan price-nya 10. Kolusi. Jika kedua perusahaan melakukan kolusi, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah memaksimalkan profit perusahaan, kemudian membagi keuntungan dan produksi menjadi dua bagian yang sama. Keuntungan total akan maksimal dengan menggunakan konsep monopoli. Marginal rate sama dengan marginal cost. Misal dengan persamaan P sama dengan 30 dikurang Q, maka marginal rate sama dengan marginal cost ialah 30 dikurang 2Q sama dengan 0. Q sama dengan 15, Q1 7,5 dan Q2 7,5. Ini diambil karena nilai Q adalah Q1 dan Q2, yaitu kuantiti perusahaan 1 dan kuantiti perusahaan 2. Maka masing-masing perusahaan memiliki kuantiti 7,5 dan price sama dengan 15. Jadi total revenue sama dengan price dikali kuantiti sama dengan 112,5.